Salam, hora samanginang. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan bagi kita hari ini. Namun sebelum kita mendengarnya, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan sebagai kabar baik bagi kita hari ini diambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dalam bahasa Batak dikatakan, danunga hudok tuho firma todim jala jahu bade batam dodongammu manang dopak dia peho mangalaka. Demikian firman Tuhan. Kuatkan hatimu. Orang-orang yang paling pantas untuk memimpin adalah mereka yang sudah belajar untuk patuh dan loyal kepada pimpinannya. Demikianlah kehidupan Yosua, sehingga dia dipakai oleh Tuhan untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Pemilihan Allah kepada Yosua adalah kehendak Allah sendiri. Bukan bangsa Israel yang mengusulkan memimpin mereka. Dan bukan juga Yosua yang menyodorkan dirinya agar dipilih oleh Tuhan. Sesungguhnya, Yosua merasa gentar dan bahkan merasa tidak mampu untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel yang walaupun Yosua sudah lama mendampingi Musa. Yosua tahu bahwa tugas baru itu tidak gampang atau mudah bagi dia. Dia sadar begitu sulitnya memimpin bangsa Israel yang bebal, yang selalu bersungut-sungut. Itu sebabnya Allah mengatakan kepada Yosua supaya kuat dan meneguhkan hatinya, karena Tuhan Allah akan menyertainya. Artinya, nats ini memberikan suatu penegasan akan kepastian dari Tuhan untuk menyertai Yosua memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan, sehingga hatinya tidak menjadi kecut dan tawar hati. Penyertaan Tuhanlah yang merupakan jaminan kebenaran dalam mengarungi perjalanan menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Sama seperti yang dialami oleh Yosua. Kadangkala kita juga mengalami hal yang demikian. Merasa tidak pantas dan tidak mampu untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau tugas yang diberikan kepada kita. Nats inilah menjadi perenungan yang berharga bagi kita. Sesungguhnya, dalam realita kehidupan kita saat ini, dan jika kita mau jujur, bahwa tangan Allah yang kuat itu selalu menolong kita dalam melakukan berbagai pekerjaan atau tugas yang kita emban, sehingga kita mampu menghadapi apa saja dalam hidup ini. Jika kita mau mendalami nats ini, bukan strategi perang yang dijabarkan, yang diberikan oleh Allah kepada Yosua untuk memperoleh tanah perjanjian tersebut, tetapi kunci keberhasilan mereka terletak pada ketaatan akan firman Allah. Demikian juga dalam hidup kita saat ini.
apapun tantangan yang kita hadapi. Mungkin kita merasa tidak mampu melewati berbagai persoalan tersebut karena kita sadar akan keterbatasan kita. Maka hal itu akan dapat kita lewati karena kita tahu bahwa kita punya kekuatan untuk mengatasi semua itu, dan kekuatan itu adalah Allah. Ingat, cara terbaik untuk menghadapi berbagai tantangan hidup adalah kita harus hidup sesuai firman Tuhan. Karena dengan mengandalkan kekuatan firman Tuhan, maka kita akan menjadi pemenang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, firman-Mu kabar baik yang Tuhan sampaikan pada kami hari ini. Kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami untuk melewati hari-hari kami di tengah-tengah berbagai persoalan hidup. Kami percaya bersama dengan Tuhan, maka semuanya itu dapat kami lewati. Berkati aktivitas kami satu hari ini, sehingga aktivitas kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Melalui Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian. Amin.